Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuju Indonesia Emas 2045. Komunitas pendukung eksportir nasional, mudah go global. Mantap. Alhamdulillah, barakallah. Baik, pada kesempatan ini presentasi saya berjudul Permasalahan dan Solusi Kegiatan Ekspor. Mari kita mulai. Jadi ada yang bilang ke saya, ekspor produk UMKM ternyata tidak mudah. Saya bilang, jangankan UMKM, ekspor industri besar pun tidak akan mudah jika kita melihatnya bahwa ekspor itu hanya memindahkan produk dari tangan eksportir ke tangan importir. Dari catatan pengalaman sebagai pengawas ekspor, ekspor membutuhkan suatu strategi agar pada saat kita akan melakukan kegiatan ekspor, kita sudah bisa menebak strategi apa yang cocok diterapkan untuk kegiatan ekspor seperti ini. Nah, presentasi saya kali ini akan menekankan pentingnya penerapan strategi tersebut. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan tekankan dua hal penting yang akan menjadi landasan berpikir saya untuk dapat menjelaskan isi dari presentasi ini. Ya, pertama adalah pengalaman saya sebagai pengawas ekspor. Itu membuktikan bahwa kegiatan ekspor kita selama ini hanya melihat dari sisi masalah saja dan bukan solusi. Jadi yang kita lihat di sini adalah hambatan teknis, legalitas, keterlambatan kapal, dan lain-lain. Nah, pada presentasi kali ini saya akan jelaskan kemudahan kegiatan ekspor jika dilihat dari sisi solusi saja. Jadi, dari kedua hal tersebut akan saya jabarkan presentasi ini ke dalam dua bagian utama: permasalahan dan solusi. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke bagian terakhir, yaitu pandangan saya pribadi mengenai tujuan utama presentasi ini dibuat. Baik, kita lanjutkan. Pada bagian slide ini, saya akan fokus membahas permasalahan. Permasalahan di ekspor. Baik, kita lanjutkan. Pada slide permasalahan, menjelaskan suatu kondisi di mana terjadi unfair trade atau ketidakadilan cara berdagang antara negara Indonesia dengan negara maju, di mana eksportir Indonesia menggunakan standar lokal, sementara importir di negara maju menggunakan standar internasional. Nah, negara maju di sini bisa Amerika, negara Eropa, Jepang, dan lain-lain. Ketidaksesuaian penggunaan standar tersebut tentunya akan menimbulkan banyak masalah. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Pada slide ini dapat kita lihat di sini di furniture, atau furniture itu adalah kelengkapan rumah tangga ya, seperti bangku, meja, kursi, dan lain-lain. Itu ternyata masih mengandung bahan impor sekitar 30-50%. Terus kemudian di alas kaki, ternyata kita masih harus mengimpor bahan baku sekitar 60%. Terus kemudian barang elektronik itu sekitar 80% kita harus impor. Ternyata TPT atau produk tekstil sama, kita juga harus mengimpor sekitar 80% untuk bahan dasarnya. Baik, kita lanjutkan. Pada slide berikut ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap bahan baku impor yang tersebut pada slide sebelumnya ya, di mana furniture 30-50%, alas kaki 60%, elektronik 80%, dan tekstil 80%, ternyata memicu ketergantungan di mana saat kita akan menciptakan suatu produk, maka mesinnya atau barang modalnya, mau tidak mau atau suka tidak suka, harus diimpor dari negara maju agar produk Indonesia bisa diakui dulu, ya, diakui dulu secara global. Nah, di sini kalimat diakui dulu secara global. Hal ini yang menurut saya sangat konyol dan mengarahkan seolah-olah
barang konsumsi kita layak konsumsi kalau barang modalnya dari negara maju. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Pada slide berikut ini memperlihatkan dua informasi sebagai berikut. Informasi pertama adalah upaya Indonesia untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Nah, hal ini yang sulit dilakukan mengingat barang modalnya ternyata ada di negara maju. Terus kemudian informasi kedua sebelah kanannya adalah perkembangan ekspor dan impor Indonesia bulan Juli 2022, di mana pendapatan ekspor Indonesia naik 32,03%. Tetapi beban impornya juga naik 39,86% atau 7,83% lebih tinggi dari ekspornya. Kondisi ini yang saya katakan konyol, bahwa setinggi-tingginya atau setinggi apapun target ekspor Indonesia, maka bahan impornya juga ikut naik, seperti itu. Kita lanjutkan. Pada slide berikut ini akan memperlihatkan seolah-olah Indonesia adalah negara konsumen, sedangkan negara maju adalah negara produsen. Baik, kita lanjutkan. Pada slide berikut ini menjelaskan perbedaan antara negara konsumen dan produsen, di mana negara konsumen memiliki stok sumber daya alam melimpah, sehingga tidak perlu upaya keras untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Sedangkan negara produsen memiliki stok sumber daya alam tipis, sehingga dibutuhkan upaya keras untuk dapat memenuhi konsumsinya. Jadi, andaikan stok sumber daya alam melimpah, maka aman bagi negara konsumen dan berkah bagi negara produsen. Tetapi pada saat stok sumber daya alam menipis, maka aman bagi negara produsen dan apes bagi negara konsumen yang sudah terlanjur dimanjakan oleh sumber daya alam melimpah. Kita lanjutkan. Pada bagian ini, saya akan fokus membahas masalah solusi. Solusi di ekspor. Baik, kita lanjutkan. Pada slide solusi, menjelaskan suatu kondisi di mana terjadi fair trade atau cara berdagang yang adil antara negara Indonesia dengan negara maju dikarenakan fungsi customs atau bea dan cukai yang sebelumnya hanya sebatas legalitas, maka fungsinya bertambah atau ditambahkan menjadi legalitas, kualitas, dan kontinuitas atau berkelanjutan. Untuk dapat menambahkan fungsi tersebut tentunya dibutuhkan effort atau upaya. Upaya ini yang akan diwujudkan lewat fungsi katalis. Lihat di tengah, fungsi katalis. Definisi katalis di sini adalah penghantar atau penghubung. Penghantar atau penghubung ini yang akan melakukan verifikasi atau bahkan validasi terhadap produk-produk yang berpindah tangan dari seller atau eksportir ke buyer importir. Baik, kita lanjutkan. Pada slide ini menjelaskan manfaat dari fungsi katalis. Informasi sebelah kiri menunjukkan adanya program yang wajib dijalankan oleh semua negara yang ada di dunia ini. Program yang terkait dengan masalah kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ini dapat menjadi katalis antara penerapan standar di Indonesia dengan penerapan standar di negara tujuan ekspor. Artinya, standar yang berlaku di Indonesia harus sama dengan standar yang berlaku di negara tujuan ekspor agar program tersebut dapat dijalankan dengan baik. Terus kemudian, informasi sebelah kanan menunjukkan informasi mengenai keterlibatan diaspora di dalam kegiatan ekspor. Definisi diaspora di sini adalah orang Indonesia yang tinggal di negara tujuan ekspor. Jadi, peran diaspora di sini adalah sebagai penghubung atau penghantar produk Indonesia dari tangan seller atau eksportir ke tangan buyer atau importir. Kita lanjutkan. Pada slide ini memperlihatkan bahwa fair trade atau cara berdagang yang adil akan mudah diwujudkan jika fungsi katalis mampu berperan secara maksimal, baik sebagai penghantar maupun penghubung antara kebutuhan seller
atau eksportir dan buyer importir. Secara maksimal di sini adalah terkait dengan proses substitusi barang modal dan terwujudnya TKDN atau total komponen dalam negeri hingga mencapai 100%. Jadi maksudnya di sini barang modal yang sebelumnya barang impor kemudian secara bertahap di ATM-kan. Nah, ATM di sini adalah amati, tiru, modifikasi. Hingga mencapai TKDN 100%. Jika TKDN sudah mencapai 100%, maka otomatis produk-produk yang diciptakan dari barang modal tersebut akan mudah ditransaksikan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor di sini tentunya yang diharapkan adalah negara maju. Jangan negara yang tidak maju seperti itu. Jadi yang menjadi pembanding kita adalah, yang menjadi tujuan ekspor kita adalah negara maju. Jadi transaksi perdagangan internasional Indonesia dapat dilakukan secara fair trade atau adil, ya, secara adil dalam berdagang dengan mengandalkan barang modal baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara maju. Baik, kita lanjutkan. Pada slide ini, saya coba memberikan suatu tips atau cara merubah mindset kita dari bangsa konsumtif menjadi bangsa produktif. Pertama adalah pelajari ekosistem produsen besar di Indonesia. Jadi kita pelajari ekosistem produsen besar di Indonesia. Dan amati cara mereka memaksimalkan barang modalnya, sehingga mampu memproduksi produk-produk yang mudah go global. Kedua adalah pelajari ekosistem konsumen global dan tiru cara mereka melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Ketiga adalah bangun ekosistem produsen dan konsumen dengan cara melakukan modifikasi dari barang modal industri besar menjadi barang modal mitra strategis. Ketiga cara tersebut sukses dilakukan oleh Singapura, ya. Kita bisa mencontoh Singapura. Baik, kita lanjutkan. Pada slide ini memperlihatkan bahwa ketika pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor mampu menjadi katalis dari seluruh produk-produk yang ditransaksikan, maka negara-negara bertransaksi tersebut bisa mengklaim baik sebagai negara konsumen maupun sebagai negara produsen. Artinya negara tersebut melakukan perdagangan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Kita lanjutkan. Pada slide ini memperlihatkan dua sisi yang berbeda antara satu sebelah kanan adalah suatu kondisi di mana kiamat, ya, doomsday atau kiamat akan terjadi ketika sumber daya manusia dimurahkan dan sumber daya alam dihabiskan. Kemudian sebelah kiri adalah suatu kondisi di mana keanekaragaman hayati akan mudah terwujud dengan baik ketika sumber daya manusia diutamakan dan sumber daya alam dijadikan aset kehidupan kita. Seperti itu. Kita lanjutkan. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat menuju Indonesia Emas 2045. Mantap.